Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silahkan. Ya, mau tanya Ustadz, ini kondisi di rumah anak ini ambil wuduknya kan di dalam kamar mandi yang ada toiletnya Ustadz. Nah, Sementara kan kita mau ambil wuduk ini kan setelah berniat di dalam hati itu kan kita membaca basmalah Ustadz. Jadi membaca basmalahnya itu apakah sebelum masuk ke WC-nya atau di dalam hati ketika di dalam toilet. nah, Kemudian yang kedua Ustaz, anak ini kan jenggotnya ini tidak terlalu tipis tapi juga tidak dikatakan tebal juga Ustaz. Cuman kalau bagaimana cara menyela itu Ustaz? Karena kalau menyela cuma gitu kayaknya takut tidak kena kulit dasar jenggot itu. nah. Nah, karena dia kondisinya juga tidak terlalu tipis tapi juga tidak terlalu tebal gitu. Jadi bagaimana cara menyela jenggotnya yang lebih tepat untuk kondisi kayak itu Ustaz? Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum. Nah, di antara sunnah seseorang ketika hendak ingin memulai wudunya dia membaca bismillah. Dan itu di antara adab yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah seseorang yang berwudu tanpa membaca bismillah berdasarkan hadis yang sharih. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Sehingga sebagian para ulama menyimpulkan bahwa bismillah ini adalah syarat sahnya wudu. Sehingga seseorang yang tidak membaca bismillah maka tidak sah wudunya. Akan tetapi pendapat yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab bahwa membaca bismillah adalah perkara yang sifatnya sunnah. Sehingga apabila dia tidak membaca bismillah maka tetap sah wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari permasalahan khilaf apakah membaca bismillah ini wajib atau sunnah, maka tetaplah dia suatu hal yang sangat lebih baik untuk diamalkan dan diterapkan. Lantas bagaimana apabila kita berwudu di dalam toilet dan kita hendak ingin membaca bismillah dan kita tahu bahwasanya ketentuan di dalam toilet atau kamar mandi tempat yang dikhususkan untuk menunaikan hajat seseorang tidaklah boleh membaca sesuatu yang berlafalkan Allah tabaraka wa taala, bahkan membawa masuk barang-barang yang ada lafaz Allah bertuliskan di sana lafaz-lafaz Allah tidak diperbolehkan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ketika beliau hendak ingin memasuki kamar mandi atau toilet atau WC, beliau mencopot cincinnya, melepaskan cincinnya. Dan kita tahu bahwasanya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam berukiran Muhammad Rasulullah. Ada lafaz Allahnya di sana dan itu sendiri dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai stempel. Ketika Nabi ingin mengutus delegasi sebagian sahabatnya yang diutus oleh Nabi untuk keluar berdakwah. Ya, tanda bahwasanya ini adalah benar utusan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hendak ingin masuk ke toilet, maka Nabi mencopot dan melepaskan cincinnya karena ada lafaz Allah di sana. Ya. Maka di antara adabnya seorang ketika hendak ingin masuk dalam toilet, maka tidak boleh dia menyebut dan mengatakan sesuatu yang ada lafaz Allah di sana. Sebagai bentuk kemuliaan yang harus dijaga. Karena seseorang ketika memasuki toilet, maka dia memasuki tempat yang khubuth, tempat yang kotor. Ya, bahkan itu tempat bersarangnya syaitan. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ingin masuk ke dalam toilet, beliau mengajarkan sebuah doa kepada umatnya, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan wanita. Itu sarangnya syaitan, kamar mandi itu. Oleh karenanya ketika seseorang ingin memasuki toilet, maka dia membaca doa itu sebelum masuk, bukan ketika masuk. Karena ketika dia membacanya di dalam toilet, maka dia menghadirkan lafaz Allah yang tidak pas dihadirkan di tempat yang kotor. Ya, di tempat yang akan dia tunaikan hajatnya di sana, buang kotorannya di sana. Maka bagaimana adabnya ketika kita ingin memasuki toilet, ingin menunaikan hajat sekaligus ingin berwudu, maka hadirkan membaca bismillah di sana diiringi dengan membaca doa ketika masuk dalam toilet, dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Dan membaca bismillah di situ bisa diniatkan dengan dua niat. Niat yang pertama diniatkan untuk
mengawali dan memulai syariat wudu. Ya, karena di antara sunnahnya seseorang yang akan memulai wudunya dia membaca bismillah, dan tidak mungkin dia membaca bismillah kalau dia berada dalam toilet. Maka dia membaca bismillah sebelum masuk toilet dengan niat doa sebelum berwudu yang akan dia lakukan di dalam toilet. Kemudian dia juga niatkan membaca bismillah agar auratnya tidak bisa dilihat oleh jin dan syaitan yang memang menjadikan toilet sebagai sarang tempat tinggalnya. Oleh karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sitrun ma baina aurati bani Adam wa a'yunil jin idza khala'a ahadukum malabisahu an yaqula bismillah. Di antara pembatas tirai, pembatas antara aurat manusia dengan pandangan jin, syaitan, apabila salah seorang di antara kalian menanggalkan, melepaskan pakaiannya, hendaklah dia membaca bismillah. Kita tahu bahwasanya ketika seseorang menunaikan hajatnya di toilet, di WC, di kamar mandi, dia akan melepaskan dan menanggalkan pakaiannya ketika melaksanakan hajatnya. Dan aurat kita harus dijaga dari pandangan-pandangan manusia dan pandangan syaitan. Ya. Kalau kita berupaya keras menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh kalangan manusia, apalagi dari kalangan musuh. Syaitan adalah musuh manusia. Bukankah Allah yang menyebutkan inna syaitana lakum adu? Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Ya. Kalau kita tidak rela dan tidak ridha aurat kita tersingkap, terlihat oleh manusia yang mereka sifatnya bukan musuh, apalagi musuh. Maka di antara sunnahnya bagaimana kita menjaga aurat kita dari pandangan jin, pandangan syaitan, agar mereka tidak bisa melihat aurat manusia. Maka sebelum kita menanggalkan pakaian, hendaklah membaca bismillah, agar syaitan tidak bisa mengganggu seseorang ketika dia melakukan sebuah amalan. Dan membaca bismillah adalah satu doa yang bisa mendatangkan keberkahan. Oleh karenanya juga di antara syariat ketika seseorang berhubungan dengan istrinya, ya, disunahkan untuk membaca ini, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan, agar apa? Agar syaitan tidak bisa mengganggu. Maka membaca bismillah menjadikan seseorang mendapatkan kesempurnaan di dalam amalnya. Ya, selama memang itu disunnahkan oleh Nabi SAW, maka hendaklah diperhatikan untuk tidak ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.